siang hari ini adalah siang yang luar biasa karena kita semua berkumpul dalam semangat untuk menyongsong sebuah perjuangan yang penuh dengan kehormatan. Ada banyak yang memiliki calon legislatif, tapi hanya Partai Nasdem yang merasakan betul ini adalah sebuah perjuangan untuk perubahan. Nah, ini bukan sekadar mendapatkan kursi DPR, karena perjalanan perjuangan yang luar biasa. Dan kita semua tadi mendengar apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Umum. Tantangan yang sedang dihadapi sekarang tidak kecil. Tantangan yang sedang dihadapi sekarang itu besar. Tapi memang Nasdem dari awal, dari ketika manifesto Nasional Demokrat itu disusun penuh dengan idealisme, bukan sekedar mendirikan sebuah ormas, bukan sekedar mendirikan sebuah partai, tapi ada misi untuk melakukan restorasi bagi Indonesia. Misi ini yang membedakan. Ketika situasi-situasi sulit itu terjadi, kami sering duduk berdua di atas, dan dalam situasi yang penuh dengan tantangan itu justru beliau menggariskan ini adalah sebuah ujian. Apakah kita bisa pegang idealisme atau kita kompromi dengan idealisme? Dan saya adalah orang yang akan terus menjaga idealisme, menjaga integritas, menjaga. Yang terlihat adalah sebuah karang yang kokoh yang dihantam ombak terus dan tetap bertahan. Padahal kalau mau gampang, ambil rute yang mudah, Surya Paloh. Ambil rute yang mudah apa? Hari ini ikut saja dengan arus, ikut-ikutan saja dengan semua yang ada, dan mudah sekali. Tapi beliau sering mengatakan bahwa apa yang nanti akan kita tinggalkan kepada anak cucu kita nanti, kalau bukan sebuah catatan bahwa kita ikut menjaga nilai-nilai yang ada di Republik ini. Itu yang kemudian membuat kita semua, saya rasa kita harus menyadari bahwa tantangan besar ini akan kita hadapi sama-sama. Tapi satu hal yang pasti, nahkoda yang membawa kapal besar ini adalah orang yang memegang prinsip dengan teguh. Nahkoda yang tidak gentar menyaksikan tingginya ombak, dan nahkoda yang selalu yakin bahwa di balik ombak yang besar ini, di balik angin yang besar ini, nanti ada lautan teduh yang mengantarkan kita kepada keberhasilan. Dan kita semua yang berada di ruangan ini mendapatkan amanat menjadi calon legislatif. Pertanyaan sederhananya, untuk apa kita memilih repot-repot seperti ini? Untuk apa kita mau menjadi calon legislatif? Untuk apa kita menyatakan bersedia untuk menjadi calon presiden? Terus sekalian, kita memilih ini, jangan lupa bahwa kita ingin Indonesia kita, rakyatnya lebih sejahtera. Indonesia kita kondisinya lebih adil. Partai Nasdem memilih mengambil rute yang berbeda. Partai Nasdem memilih menjadi rute guardian of democracy, bukan menjadi stempel atas penyimpangan-penyimpangan. Dan ini bukan berbicara dengan media hari ini, bukan berbicara dengan media hari ini. Ini adalah sedang berbicara dengan sejarawan di masa depan. Ini bukan dengan cara. Hari ini bisa saja media menulis ABC, tapi besok nanti akan dicatat di tahun 2020, 21, 22, 23, di saat mulai ada deviasi dari prinsip dasar demokrasi, siapa yang mengaminkan dan siapa yang mengingatkan, siapa yang pegang teguh, siapa yang tidak. Ini idealisme besar yang harus kita jaga. Tapi sekalian, jangan pernah khawatir
dengan apa yang ditulis hari ini ketika kita yakin tentang nilai yang kita pegang. Bung Karno memberikan sebuah pelajaran besar sekali. Kita ingat yang namanya Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika di Bandung. Konferensi Asia Afrika itu membuat ratusan tokoh Asia dan Afrika datang ke Bandung. Mereka datang bukan karena undangan konferensi, mereka datang karena kagum ada sebuah bangsa bisa merdeka sendiri tanpa pemberian, dan kagum bagaimana kaum ningratnya, kaum aristokratnya membangun negara yang setara. Kok bisa di masa itu? Mereka datang. Tapi apa yang ditulis pada saat itu tentang Konferensi Asia Afrika? Itu adalah sebuah konferensi buang-buang uang. Itu adalah konferensi dansa-dansi para pemimpin. Itu adalah konferensi yang tidak berguna di saat 95% penduduk buta huruf. Buka seluruh koran-koran Indonesia hari itu isinya mengecam Konferensi Asia Afrika. Tapi semua seperti Bung Karno dan generasinya mengatakan tidak. Ini penting untuk membukakan mata dunia tentang Indonesia dan tentang spirit kemerdekaan bagi semua. Sesudah konferensi itu menular ke seluruh dunia semangat kemerdekaan itu. Dan hari ini yang dulu dicatat sebagai sebuah kegiatan foya-foya, buang-buang uang, hari ini diingat oleh seluruh Asia Afrika sebagai inspirasi untuk kemerdekaan bagi bangsa Asia Afrika. Amin. Hari ini bisa saja kita berhadapan dengan media yang mengatakan bahwa ini tidak sejalan, ini menyimpang, Nasdem berbeda, mencalonkan yang berbeda, dan lain-lain. Kita tidak usah khawatir. Kenapa? Karena kelak Tuhan nanti akan menunjukkan bahwa rute yang kita ambil adalah rute perubahan untuk kemajuan, untuk keadilan, untuk kebersamaan. Di tahun 1928, kalau kita ketemu dengan para tokoh-tokoh perjuangan lalu ditanya, Bung, kapan kita akan merdeka? Tidak ada yang bisa jawab. 28 ketemu, Bung, kita merdeka? Tidak ada yang bisa jawab. Apa yang ada gunanya yang Anda perjuangkan? Tidak bisa jawab, Bapak Ibu. Sampai 28 tidak bisa jawab. Tapi ketika kemudian perjuangan itu menghasilkan, semua menengok kembali dan mengatakan, untung ada orang-orang yang jumlahnya tak banyak, yang kukuh, yang teguh memegang idealisme, yang memegang prinsip, memegang nilai, sehingga kita merasakan kemerdekaan. Biarkan itu nanti kelak muncul. Untung bangsa ini ada partai seperti Nasdem, ada orang seperti Pak Surya Paloh, ada caleg-caleg seperti ini yang memegang nilai itu. Nanti hari ini kita tidak bisa jawab, dan kita belum tahu ketentuan Tuhan apa pada bulan Februari besok. Tapi kita yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah mengkhianati ikhtiar dari makhluknya yang dijalankan dengan penuh keikhlasan. Insya Allah dibukakan pintu itu. Jadi kita semua punya harapan yang luar biasa. Ini bukan sekedar menjadi program pemenangan. Kalau boleh, ini jadikan gerakan pemenangan untuk perubahan.